Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutati dari kelas A, NIM H0122004. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya tentang apa itu kurikulum, struktur kurikulum, pengertian modul ajar, tujuan modul ajar, dan apa saja yang ada di dalam modul ajar. Untuk itu, langsung saja. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahasa bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, kurikulum mencangkup yang pertama itu tujuan pembelajaran, apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, materi atau isi pembelajaran. Ketiga, metode pembelajaran. Dan yang keempat itu evaluasi atau penilaian hasil belajar. Selanjutnya itu ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah susunan mata pelajaran, alokasi waktu, dan beban belajar dalam satuan pendidikan. Struktur ini biasanya mencangkup yang pertama itu capaian pembelajaran atau bisa disingkat CP, kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dicapai siswa pada setiap fase. Yang kedua, ada mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang ketiga, jam pelajaran per minggu, alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Yang keempat itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pengertian modul ajar. Jadi, modul ajar adalah perangkat ajar yang berisi rencana pembelajaran lengkap yang digunakan oleh guru sebagai panduan dalam proses pembelajaran, di mana modul ajar ini dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi, adapun tujuan modul ajar adalah untuk memberikan arah dan sasaran pembelajaran yang jelas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Secara khusus, tujuan modul ajar mencangkup yang pertama, menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih rinci dan operasional. Yang kedua, mengarahkan aktivitas pembelajaran agar relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Dan yang ketiga itu menjadi dasar penilaian terhadap ketercapaian hasil belajar siswa. Dan yang keempat, mempermudah guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui kegiatan yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada komponen dalam modul ajar. Umumnya, modul ajar berisi komponen berikut. Yang pertama, ada informasi umum. Informasi umum terbagi menjadi 5. Yang pertama itu identifikasi modul, 2 jenjang dan fase kelas, 3 alokasi waktu, 4 kompetensi awal siswa, dan yang kelima itu profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan spesifik yang ingin dicapai di akhir pembelajaran. Selanjutnya alur tujuan pembelajaran atau bisa disingkat ATP, langkah-langkah pembelajaran yang mengarah ke capaian pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, aktivitas atau strategi pembelajaran dari pendahuluan, inti hingga penutup. Dan yang terakhir itu penilaian pembelajaran.
bentuk asesmen diagnostik formatif, sumatif. 2. Instrumen penilaian rubrik, lembar observasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu lampiran lembar kerja siswa atau LKS, di mana yang di dalamnya bahan bacaan guru dan siswa, media pembelajaran, referensi, dan glosarium. Itulah hasil ringkasan saya yang telah tadi saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan dalam menjelaskan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.